Tisal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi kebetulan hari ini Bang Ananda check up diesel sebagai penggerak penggilingan sekam ya guys dengan PPC 45. Oke sahabat diesel, sebelum lanjut salam santun, salam sukses selalu buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada. Dan mesin ini sedikit punya kendala, yaitu perih untuk pengasapan ya guys, dan juga berebet kurang tenaga. Oke sahabat, kita cek mesinnya ya guys. Sogra Oke sahabat, tadi sudah kita cek. Jadi sewaktu gas atau RPM kita naikkan pentokan ke sini, itu suara mesin malahan istilahnya nggak ada ya guys. Oke sahabat diesel, dan juga kata sang operator itu perih di knalpotnya, jadi asapnya itu perih. Jadi untuk yang pertama kita cek dulu dari saluran bahan bakar ataupun solar ya guys. Di sini barangkali itu dari pengkabutan nozzle-nya yang kurang pas ataupun kurang berkabut. Oke sahabat diesel, dan lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya Mas Bro. Oke sahabat diesel, nah ini untuk yang pertama kali kita cek saluran dari bahan bakar ataupun solar ya guys. Jadi di sini, nah ini ada selang masuk ke filter solarnya di sini. Nah di sini ada selang letter S. Pastikan ini nggak bocor seperti ini guys. Oke sahabat diesel, nah ini walaupun kita kencangkan sekencang-kencangnya itu tetap rembes di sini guys. Nah ini akibatnya tekanan bos pump itu kurang stabil ya guys, bisa dikatakan masuk angin. Jadi tekanan bos pump untuk mentransfer bahan bakar ke nozzle-nya ataupun injektornya itu kurang stabil. Jadi mengakibatkan mesin saat hidup itu nggak bisa digas. Oke sahabat diesel, jadi mentok di RPM rendah. Oke sahabat diesel, dan di pengkabutan nozzle itu secara otomatis kurang maksimal hingga menyebabkan asap itu pedih di mata. Padahal ini nozzle masih bagus ya guys. Nah bisa kita lihat ini kering. Nah kalau ini kering itu tandanya pengkabutan nozzle bagus. Kenapa disebut bagus? Begitu bahan bakar keluar dari lubang spray itu langsung habis terbakar, jadi kering, nggak ada istilahnya basah. Kalaupun basah, nah kalau basah itu pengkabutan nozzle kurang normal. Jadi penyakitnya di sini guys. Oke sahabat diesel, nah di sini bisa kita lihat ini basah. Nah ini retak di bagian selang letter S di sini antara filter ke bos pumpnya. Jadi usahakan di selang letter S di sini ataupun di ring nipple di sini itu aman. Jadi nggak bocor, walaupun nggak bocor bahan bakar, jangan sampai bocor hawa ataupun udara. Jadi mengakibatkan kinerja dari bos pump itu berkurang guys. Jadi sedikit masalah, sedikit kendala bisa bermasalah di mesinnya, sehingga menyebabkan mesin itu nggak bisa digas. Jadi mentok di RPM rendah, nggak bisa RPM tinggi. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi untuk sahabat, periksa di bagian bos pump
selang letter S ini, dan juga di bagian filternya ini jangan sampai ada kebocoran solar sedikit pun ataupun udara, karena efeknya nanti masuk angin dan kinerja bos pump itu secara otomatis berkurang guys. Oke sahabat diesel, nah ini terjadi keretakan di sini di sambungan antara baut nepel dan juga selangnya di sini guys. Oke sahabat diesel, jadi ini yang menyebabkan kinerja dari bos pump itu berkurang, dan pengkabutan pun di injektornya ataupun di nozzle-nya ini berkurang hingga menyebabkan asapnya pedih dan juga nggak bertenaga secara otomatis karena mentok di RPM rendah ya sahabat diesel. Jadi seperti itulah nanti kita akan ganti selang dari baut nepel ini ya guys, yang terhubung dari filter ke bos pumpnya. Lanjut teman-teman, jadi ini sudah kita ganti ya guys. Nah ini selang dari filter ke bos pump itu sudah kita ganti. Nah ini yang bekas, dan di sini usahakan saluran solar dari filter ke bos pump itu harus benar-benar aman ya guys. Nah seperti ini bersih, nggak ada bahan bakar yang keluar dari ring nepelnya di sini ya guys, ring nepel bagian bawah dan juga ring nepel bagian atas. Jadi ini dijamin aman untuk kinerja bos pump yang menekan ke injektornya di sini guys. Nah oke sahabat, jadi seperti ini tekanan solar di nozzle itu maksimal ya guys, jadi menjadikan pengkabutan yang bagus. Oke sahabat, jadi seperti itulah. Sekali lagi usahakan di area sini itu harus benar-benar aman dan jangan ada kebocoran udara ataupun bahan bakarnya ya guys. Dan ini nanti kita akan pasangkan ke silinder headnya di sini, dan lalu kita coba jalan ya guys. Oke sahabat, sedikit kendala dan sudah kita tutorialkan bagaimana cara kita prediksi jika kendala asap perih di mata dan juga RPM mentok di RPM rendah ya guys. Jadi gas nggak bisa kita tekan ke RPM tinggi. Jadi seperti itulah yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada. Oke sahabat, nah ini kita tes drive ya guys, dipakai untuk menggiling. Nah ini prosesnya seperti ini guys. Jadi suara mesin itu nggak ngedrop gitu loh. Oke sahabat diesel, jadi ngecun seperti ini, jadi nggak ada istilah mentok di RPM rendah, jadi seperti ini. Oke sahabat diesel, sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita atasi mesin yang mentok di RPM yang rendah. Nah seharusnya seperti ini guys. Oke sahabat diesel, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada. Dan mungkin cukup sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.